Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita ketemu lagi nih. Kalian masih ingat sama aku nggak? Oke, aku Redmi Mariska yang akan menyampaikan materi dengan kalian. Pada video kali ini, kita akan membahas materi mengenai manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Kita langsung saja ke pembahasan ya. Nah, teman-teman, manajemen pendidikan itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi seluruh sumber daya pendidikan, seperti manusia, dana, sarana prasarana, kurikulum, dan kebijakan, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam praktiknya, manajemen pendidikan dibedakan menjadi 3 jenjang, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Baik, di sini kita akan membahas manajemen pendidikan dasar terlebih dahulu. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pembentukan dasar pengetahuan, sikap, dan keterampilan hidup. Tujuannya yaitu yang pertama untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dasar, dan sikap positif. Yang kedua, itu untuk menumbuhkan nilai moral, disiplin, serta kebiasaan belajar. Dan yang ketiga, itu untuk menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang menengah. Lalu, ruang lingkup manajemen pendidikan dasar yaitu yang pertama perencanaan kurikulum, menekankan literasi dasar, numerasi, dan karakter. Yang kedua, manajemen guru, yaitu kompetensi pedagogik dan metode kreatif. Yang ketiga, ada manajemen peserta didik, yaitu penerimaan siswa baru, absensi, pembinaan, dan disiplin. Yang keempat, ada manajemen sarana dan prasarana, yaitu ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan sederhana. Kemudian, kita akan membahas tentang manajemen pendidikan menengah. Pendidikan menengah, ini kurikulumnya lebih spesifik dan sesuai minat, bakat, dan rencana karir. Tujuannya yaitu yang pertama untuk mempersiapkan siswa ke dunia kerja atau SMK atau melanjutkan studi di SMA atau MA. Yang kedua, mengembangkan potensi akademik, keterampilan vokasional, dan kemandirian. Yang ketiga yaitu membentuk kedewasaan emosional dan sosial. Lalu, kita akan membahas ruang lingkup manajemen pendidikan menengah. Yang pertama, manajemen kurikulum, lebih variatif seperti IPA, IPS, kejuruan, dan keterampilan. Yang kedua, manajemen tenaga pendidik, fokus pada spesialisasi bidang. Selanjutnya, manajemen pendidikan tinggi. Manajemen pendidikan tinggi ini menekankan pendalaman ilmu, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan juga bersifat otonom, atau perguruan tinggi memiliki kebebasan akademik. Tujuannya yaitu yang pertama untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan di bidangnya. Yang kedua, mengembangkan penelitian dan inovasi. Yang ketiga, itu melaksanakan pengabdian masyarakat sesuai bidang keilmuan. Dan yang keempat, itu mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Kemudian ruang lingkup manajemen pendidikan tinggi, yaitu manajemen akademik, kurikulum berbasis KKN, penelitian, pengabdian. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia, yaitu dosen, tenaga kependidikan, tenaga ahli. Yang ketiga, manajemen peserta didik atau mahasiswa, penerimaan SNBP, SNBT, dan mandiri, beasiswa organisasi mahasiswa dan alumni. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana, yaitu laboratorium riset, perpustakaan digital, pusat inovasi, dan kampus hijau. Yang kelima, itu manajemen keuangan, seperti dana pendidikan, hibah riset, kerjasama industri, atau BLA dan BLU. Dari materi tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya manajemen pendidikan dasar menekankan pembentukan fondasi belajar, sikap, dan keterampilan dasar. Manajemen pendidikan menengah itu fokus pada persiapan karier atau studi lanjut sesuai bakat dan minat siswa itu. Dan yang terakhir yaitu manajemen pendidikan tinggi itu lebih diarahkan pada penciptaan lulusan berkualitas, riset, inovasi, dan kontribusi bagi masyarakat. Ketiga jenjang ini saling berkaitan dan juga berkesinambungan dalam membentuk generasi bangsa yang cerdas, kompeten, dan berdaya saing.
Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.